Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Mira. Sebelumnya Anda telah menyaksikan video mengenai video partisipasi dan tugas TTM TUEP. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan video mengenai tugas mata kuliah atau lebih sering dikenal dengan TMK. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian TMK, ruang lingkup TMK, hal apa saja yang harus Anda hindari dari TMK. Saksikan video berikut dengan baik. Semoga Anda dapat mempersiapkan tugas mata kuliah dengan baik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Apa itu TMK atau tugas mata kuliah? TMK adalah tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial online atau tutorial tatap muka atau tutorial melalui webinar. Tugas mata kuliah juga merupakan bagian dari evaluasi para pengajar terhadap hasil prestasi belajar bagi mahasiswa. Setiap mata kuliah memiliki tugas yang terdiri atas TMK 1, TMK 2, dan TMK 3 yang diberikan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Jika rekan-rekan mahasiswa mendapatkan salah satu tugas kuliah seperti terdapat tugas yang dimana mahasiswa harus mengikuti tutorial, maka tugas itu disebut tugas tutorial. Sedangkan, jika rekan-rekan mengerjakan tugas yang tidak mengikuti tutorial yang diberikan, maka tugas itu disebut tugas mata kuliah. Rekan-rekan mahasiswa juga harus tahu mengapa adanya tugas mata kuliah. Alasannya adalah Universitas Terbuka sudah mengajarkan mahasiswa untuk memiliki kemandirian dalam belajar. Kemudian, terdapat suatu kondisi di mana ada keterbatasan mahasiswa untuk mengikuti tutorial online atau tutorial tatap muka. Dan juga Universitas Terbuka memberikan layanan khusus berbentuk tugas mata kuliah sebagai pengganti tugas tutorial. Selain itu, alasan lain yang menjadikan tugas mata kuliah penting bagi mahasiswa dikarenakan terdapat ruang lingkup tugas mata kuliah yang memiliki beberapa catatan penting untuk mahasiswa. Yang pertama adalah rekan-rekan mahasiswa yang memperoleh tugas mata kuliah adalah mahasiswa program diploma dan sarjana yang tidak mengikuti tutorial tatap muka, tutorial webinar, dan tutorial online. Kedua, mata kuliah yang memiliki tugas mata kuliah adalah semua mata kuliah wajib UAS, kecuali mata kuliah berpraktik atau berpraktikum dan tugas akhir program, serta mata kuliah spesifik seperti berbicara, menyimak, listening, dan speaking. Ketiga, nilai tugas mata kuliah akan berkontribusi 20% terhadap nilai akhir apabila nilai UAS mencapai minimal 30%. Keempat, tugas mata kuliah setiap mata kuliah terdiri atas TMK 1, TMK 2, dan TMK 3 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Universitas Terbuka. Dan yang kelima, waktu pemberian tugas mata kuliah sejalan dengan tugas tutorial sebelum melaksanakan UAS. Bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengerjakan tugas mata kuliah, ada beberapa ketentuan dan sanksi yang harus diterapkan dan dipahami. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui agar rekan-rekan mahasiswa dapat mengerjakan tugas mata kuliah dan menyelesaikannya dengan lancar. Yang pertama adalah unduhlah naskah soal dan buku jawaban TMK dan mengunggah buku jawaban tugas mata kuliah di aplikasi sesuai jadwal. Kedua, jawaban mahasiswa harus berupa file dalam bentuk format PDF. Ketiga, mahasiswa mengerjakan tugas mata kuliah secara mandiri dan jujur. Keempat, berapapun jumlah jawaban tugas mata kuliah yang diunggah, skor akhir tugas mata kuliah didapatkan dari jumlah skor dibagi 3. Bagian kelima, sanksi akan diberikan bagi mahasiswa jika mahasiswa menggunakan joki dan plagiat baik dari internet maupun jawaban tugas mata kuliah mahasiswa lain. Dan yang terakhir, terdapat sanksi akademik yang berupa nilai 0. Tentunya, sebagai seorang mahasiswa yang baik, ada beberapa contoh kasus yang perlu rekan-rekan hindari agar proses pengerjaan tugas mata kuliah berjalan dengan lancar. Mari simak contoh berikut ini. Pertama, tidak mengunduh naskah, sehingga tidak bisa mengunggah buku jawaban tugas mata kuliah. Kedua, mengunggah file selain PDF. Ketiga, mengunggah file yang tulisan atau ketikan naskahnya tidak jelas atau buram. Keempat, mengunggah buku jawaban tugas mata kuliah yang salah. Kelima,
Tidak menyertakan cover buku jawaban tugas mata kuliah. Keenam, melakukan plagiasi. Ketujuh, mengunggah buku jawaban tugas mata kuliah oleh orang lain. Kedelapan, memberikan password kepada orang lain. Perlu diketahui, ada beberapa trik yang bisa dilakukan agar kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah hingga selesai sampai akhir. Yang pertama, bacalah secara cermat setiap butir soal. Kedua, kita harus mengetahui pada setiap butir soal dan tandai apa yang ditanyakan atau apa yang dipersoalkan. Misalnya, konsep, pengertian, prosedur, tokoh atau sejarah, dan lain-lain. Ketiga, fokuskan jawaban pada hal-hal yang ditanyakan atau dipersoalkan saja. Misalnya, prosedur mengelola persuratan. Jangan berpikir yang lain selain prosedur. Artinya, prosedur dapat dikatakan sebagai kata kunci yang perlu dipikirkan untuk dijawab. Keempat, untuk menjawab tugas mata kuliah, rekan-rekan dapat membuka buku materi pokok, modul, buku referensi lainnya, atau open book. Dan yang terakhir, berupayalah memaknai isi bacaan yang merupakan jawaban dari butir soal, bukan menghafal, lalu mengutip atau menulis kembali sesuai yang tertulis sebagai jawaban tugas mata kuliah. Meskipun isi bacaan tersebut sama persis dengan hal yang ditanyakan atau yang dipersoalkan. Rekan-rekan mahasiswa, itulah tadi materi tugas mata kuliah yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat Anda pahami dengan baik. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Selamat belajar!